motivating for my players. It was a lovely atmosphere. I can say during all game, lovely atmosphere, nice for the football. Media Bahrain Gulf Daily News alias GDN mengulas kekalahan tim nasionalnya dengan terbuka. Mereka bahkan mengakui mimpi lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 semakin tipis setelah dikalahkan oleh timnas Indonesia. Pasalnya, kekalahan ini membuat peluang Bahrain untuk finish di dua besar grup C dan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 tertutup secara matematis. Sementara itu Indonesia sendiri naik ke 9 poin berkat kemenangan kedua mereka di babak kualifikasi. Kini, Bahrain hanya bisa berjuang untuk kemudian finish di posisi ketiga atau keempat, yang mana akan memberikan mereka kesempatan bermain di putaran keempat kualifikasi zona Asia. Dalam pertandingan kemarin malam, sepanjang babak pertama Bahrain memang kesulitan mengembangkan permainan dan banyak kehilangan bola. Mereka bahkan tidak mencatatkan satupun tembakan tepat sasaran hingga turun medok. Di mana satu-satunya momen berbahaya bagi Indonesia di babak pertama adalah tendangan bebas Tom Haye pada menit ke-15 yang mengarah langsung ke gawang. Akan tetapi berhasil ditepis oleh kiper Bahrain Ibrahim Lutfallah. Dalam hal ini melempemnya Bahrain barangkali juga lantaran teror yang diberikan oleh supporter selama 90 menit tanpa henti. Karena diketahui sebanyak 69 ribuan supporter memadati SUGBK. Memang pertemuan ini menjadi salah satu yang dinanti oleh penggemar timnas Indonesia. Hal ini pun turut diakui oleh Talajik yang menyatakan suasana di stadion sangat luar biasa. Karena supporter memberikan dukungan untuk tim tuan rumah sepanjang 90 menit. Ia memastikan timnya merasa aman saat berada di sana. Kami sudah bermain di stadion yang penuh dan saya bisa bilang suasananya benar-benar indah. Hanya suasana sepak bola. Demikianlah kata pria kelahiran Sarajevo tersebut. Sementara terkait hasil pertandingan, Talajik pun mengakui memang cukup kecewa dengan performa The Reds dalam laga itu. Pasalnya mereka gagal membawa pulang poin karena kalah dari timnas Indonesia. Kekalahan memang menjadi kenyataan pahit yang harus diterima Bahrain. Namun satu hal yang pasti, kekhawatiran mereka soal keamanan berlaga di Indonesia pun terbantahkan. Bahkan menjaga gawang Bahrain Ibrahim Lutfallah mengaku mendapatkan kesan positif dari fans timnas Indonesia. Ia menegaskan apa yang terjadi di media sosial tidak dirasakannya. Seperti diketahui setelah timnas Indonesia diimbangi Bahrain pada pertemuan pertama mereka, netizen memang menyerang akun media sosial Bahrain. Bahkan sang wasit yang memimpin juga menerima serangan barbar itu. Akibatnya, PFA sempat enggan berlaga di Indonesia. Kami menerima sambutan yang baik dari masyarakat Indonesia. Kami tinggal di negara yang besar dengan popularitas yang luas dan apa yang beredar di media sosial tak kami rasakan. Itu semua tidak mencerminkan bagaimana perasaan kami saat ini, kata Lutfallah. Timnas Indonesia sekali lagi menunjukkan pada dunia bagaimana kerja keras dan semangat juang serta kemauan tinggi berkolaborasi. Menyulap tim dengan peringkat terendah di grup mampu bersaing dengan jajaran negara kuat. Sempat menahan imbang Australia, menang atas Arab Saudi hingga terkini Bahrain menjadi buktinya. Meski begitu, media lokal negeri Gingseng tetap mengklaim Garuda masih lemah meski mendapatkan 3 angka. Padahal, laga kontra Bahrain merupakan kemenangan pertama RI di bawah asuhan pelatih anyar Patrick Kluivert, yang mana masuk menggantikan Sintayong yang dipecat PSSI pada awal tahun 2025 kemarin. STY diberhentikan memang ketika masih berjuang membawa Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, pemecatan STY dari kursi timnas Indonesia inilah yang menjadi sorotan negara asalnya Korea Selatan. Berita daring soal RI di bawah asuhan Kluivert pun warawiri di Korea Selatan. Beberapa dari mereka membandingkan juru taktik asal Belanda itu dengan STY.
SPO TV News menjadi salah satu media Korsel yang memberitakan kemenangan Indonesia atas Bahrain. Namun Garuda disebutnya melemah sejak kepergian pelatih Sintayong ke Patrick Kluivert. Kekuatan Indonesia akhir-akhir ini mulai melemah. Pada bulan Januari, Indonesia memecat pelatih Sintayong yang membawa negara ini meraih kesuksesan. Saat itu alasan pemecatan yang tepat tidak diungkapkan. Alhasil reaksi penggemar sepak bola dalam negeri menjadi aneh. Tulis SPO TV News. Padahal Sintayong sendiri tetap mendukung timnas Indonesia meski sudah diberhentikan dari kursi pelatih. Sintayong terpantau nobar kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain di Jakarta bersama dengan ex-ketum PSSI Muhammad Iryawan. Meski beberapa pihak tetap memasang keraguan pada timnas Indonesia, namun fokus akan menjadi harga mati jelang menghadapi Cina pada 5 Juni. Ya, timnas Indonesia akan membidik kemenangan saat melawan timnas Cina usai berhasil menundukkan timnas Bahrain. Pasalnya melihat secara realistis, Sandy Walsh dan kawan-kawan memang hanya memiliki kesempatan merebut kemenangan dari Cina ini. Pasalnya, Jepang sudah memiliki level sepak bola yang berbeda dan sangat sulit untuk ditaklukkan. Hal ini pun disepakati oleh salah satu pemain timnas Indonesia, Kevin Dix. Untuk itulah, pemain FC Copenhagen itu sangat optimis menatap laga tersebut. Pasalnya, timnas membawa modal yang lebih baik dibandingkan Cina jelang laga mendatang. Kemenangan atas Bahrain ini pun akan menjadi pelejut semangat para pemain untuk kemudian menghadapi tim negeri tirai bambu pada Juni mendatang. Oleh sebab itulah, Kevin mengatakan ia ingin kembali meraih kemenangan bersama tim nasional. Next one is in June, China. Let's get a win again. Pelatih timnas Patrick Kluivert pun kali ini akan memiliki waktu yang lebih lama untuk mengumpulkan skuadnya sebelum menghadapi Cina dan Jepang. Hal ini dimungkinkan karena mayoritas para pemain timnas Indonesia sudah menyelesaikan musim bersama klub masing-masing sejak pertengahan Mei. Tentu ini bisa dimanfaatkan Patrick Kluivert untuk menggelar TC pendek untuk meningkatkan chemistry semua elemen timnas Garuda. Pemain diaspora timnas Indonesia banyak main di Eredivisie. Liga Belanda lebih cepat selesai, Liga 1 dan Eropa lainnya hampir sama selesainya. PSSI harus diskusi dengan Patrick Kluivert memanfaatkan waktu cukup panjang ini untuk menjalin chemistry timnas Indonesia. Demikianlah kata Tony Ho. Dalam hal ini minimal ada waktu efektif sepekan sejak kedatangan pemain ke Indonesia dan menjelang laga kontra Cina, di mana momen ini tak dimiliki oleh Patrick Kluivert dan pasukannya saat melakoni partai melawan Australia dan Bahrain. Tentu, waktu selama itu sangat bermanfaat guna aklimatisasi para pemain yang berkarir di Eropa.